pertengahan jalan, itu tuh padahal waktunya siang, siang jam 2-an itu. Hmm. Nah, itu tuh Ajeng denger suara perempuan ketawa kayak gitu. Iya, di hutan Sibor itu ketawa itu. Pagi-pagi. Untuk makam Van Moutman itu kan makam peninggalan Tuan Tanah Belanda. Tuan Tanah Belanda yang Di ibaratkan mana tuh? di Van Moutman di daerah Lewisadeng katanya. Louis Sadeng. Lewisadeng. Itu Hmm. aku termasuk salah satu orang yang ibaratkan pernah mengalami itu dari Pernah keluarga. mengalami Iya, ngalamin dikerjain seperti itu? iya, tapi keluarga Oh, aku gitu. terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa sadulur salemur, Baraya Brapo Channel Indonesia. Wilujeng patepang dangode, wilujeng patepang sareng abah deui. Abah Uus teh aya ya di Brapo Channel Indonesia yang selalu dinanti dan selalu di hati dan selalu ditunggu konten-kontennya. Jangan lupa nanti kontennya di like, subscribe ya. Subrek, subrek, Subscribe. subscribe gitu. Subscribe. Maklum dari abah mah atau orang Sunda gitunya, orang Sunda dia orang leweng gitu, orang leweng, orang gunung gitunya. Jadi rada-rada pabelit ngomong rada-rada bahasa-bahasa itu teh gitu ya. Dah pemirsa Bravo Channel Indonesia, ayeuna Abah sekarang Abah sudah kehadiran tamu diajak ngobrol di dia. Hmm. Diajak ngobrol aja duka ya ngartoseun teu Sunda na ieu Abah. Ngartos teu? Eh, nggak pakai tuh bahasa Indonesia aja nih. Aduh, iya. Sareng Ajeng. Assalamualaikum. Ajeng Waalaikumsalam. wae manggilna Iya, Ajeng. namina naon namina Namanya lengkapna. namanya sih Diajeng Alfiah Pradeswati. Panjang pisan euy. Panggilannya Ajeng. Ese ngapalkeun deui geus Ajeng lah abah mah Iya, deren. Tapi gitu. lamun diteruskeun Ajeng aya deui teruskeun. Ajengan. Eh. Ajengan terang teh ajengan. Ajengan teh berarti ustad gitu ya. Ajengan nitip budak ya cenah rek diajar ngaos gitu ya. Di mana di pesantren, di pondok gitu ya, di kobong gitu. Tah, pemirsa Bravo Channel Indonesia, Abah jeung Ajeng dina bade kesempatan itu bade ngobrol. Patulah patali nyata tema teh fakta atanapi mitos ya. Fakta atanapi mitos duka rada-rada iya ya. Jadi Ajeng ini salah seorang gitu ya yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajeng teh itu manusia ya, hanya seorang manusia yang memang diberikan tadi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti ada salah-salahnya wajar namina oge jalmi Ajeng ya. Iya, Namanya bener. juga manusia, Bener. tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jadi Betul. kita ngobrol terkait fakta atanapi mitos ayana setan atanapi jurig atanapi kunti gitunya. Iya, Kan iya. Ajeng orang yang diberikan kelebihan. Iya. Namanya apa sih, Jeng? Kalau dibilang sih, kalau orang hanya bisa melihat itu tuh bisa Mm-mm, dikatakan six sense, indera mm-mm. keenam atau indigo. Tapi kalau misalnya dia Oke. bisa berkomunikasi, Mm-mm. terus bisa menerawang segala macam itu masuknya ke ilmu laduni atau mata batin. Laduni atau Iya, mata laduni. batin. Iya, Nah, betul. itu kan pas kan. Jadi Abah kalau mata batin itu kan bisa melihat sesuatu di tempat atau di mana Iya, yang memang ya tadi ya fakta atau napi mitos ya. mitos. Iya. Sekarang Abah mau nanya ya, kalau juri atau napi setan atau napi apa namanya ya kuntilanak, ada kencit, ada buta ejo, ya tuyul gitu ya. Iya, Kadang-kadang gitu kan banyak lah. Itu tuh memang orang banyak yang percaya, banyak juga yang enggak. iya. Kan namanya juga tadi ya, Mm-mm. fakta dan juga mitos ini. Menurut Ajeng sendiri ini yang tadi Abah sebutin tuh ada apa emang hanya gimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Bravo Channel ini saja. Oke, jadi mungkin karena alhamdulillah kan aku merupakan salah satu manusia, ibaratkan orang yang Ya, diberikan kelebihan gitu ya, betul tadi diberikan kelebihan. disampaikan Heeh. ya. Jadinya bisa melihat makhluk-makhluk astral yang berada di dimensi lain Ya, seperti itu. Jadi oke.
Kalau untuk aku sendiri sih itu fakta. Fakta? Iya fakta. Jadi karena aku Oke. ngeliat dari bangun tidur sampai tidur Mhm, lagi itu ada gitu makhluk-makhluk seperti fakta. itu, iya. Fakta bisa nyebut fakta seperti apa buktinya? Fakta karena memang makhluk itu ada dan di satu sisi Mhm, memang, apa namanya, makhluk-makhluk, seperti kayak makhluk-makhluk astral itu ya, mereka mhm, tuh juga memiliki energi yang berbeda kalau misalnya oke. diilmiahkan gitu kan. Mhm mhm. Jadi mereka tuh memiliki energi yang berbeda, energinya tuh bisa macam-macam, bisa ada energi positif Ya, atau juga energi negatif. oke. Nah, kalau misalnya energi negatif ini biasanya muncul di suatu tempat yang misalkan contohnya tempat-tempat yang wingit Ya, atau yang horor yang jarang didatengin orang, terus yang cek mhm, bahasa ieu mah serem, serem. bahasa ieu mah aduh geuman sanget cenah Iya, ya. betul. Ya ya. Terus pernah juga terjadi suatu pembunuhan atau juga kecelakaan tuh Mhm bisa mhm. juga. Mmm, Kayak mhm gitu. mhm. Jadi, itu tuh yang masuk, apa namanya, yang, energi yang negatif. Tapi kalau Ya, misalnya yang positif, itu tuh biasanya kalau misalnya kita ziarah, oke. misalnya ziarah ke suatu makam wali, Mhm mhm. itu tuh pasti ada juga sosok-sosok itu. Tapi Iya, kan karena energinya beda, karena yang datang ke oke. sana untuk baca doa, Mhm terus mhm. niatnya juga, untuk ziarah, Iya, beda-beda mmm. gitu, jadinya positif. Jadi kan bicaranya tadi juri, Iya, setan, apa namanya, tuyul tuh ya. iya, Abah nanya dari ini dulu nih, iya, dari jin. jin, Jin itu kan katanya gitu ya, ada jin Islam, iya, ada juga jin kafir, jin menurut kafir. Ajeng. Iya, kalau jin Islam itu sudah pasti, mereka, apa namanya, mereka menyembahnya sama Allah ya, dan juga Mhm, mereka itu sholat. Oh, membawa heeh, kebaikan gitulah, apa namanya, sholat juga gitu. sholat juga? Iya, sholat juga, Oke. makanya kan ada juga, dibilang kayak misalnya, masjid gaib, itu ada masjid Mmm, gaib, terus, jin Islam tuh sholat juga, makanya makanya kan ada kasus kayak pernah pernah ada tuh sempat viral juga kalau nggak salah Kampung Mati juga kalau nggak salah di Bogor apa Kabupaten Bogor kayak itu, mhm, lupa itu. oke, Itu pernah terjadi kayak suatu bencana atau apa, nah terus kampung itu tuh kayak warga-warganya itu, mengungsi, mhm warga-warga mhm, itu mengungsi, Ajeng lupa nama kampung itu apa, iya, tapi anehnya di saat bencana itu hanya satu masjid yang masih berdiri kokoh. mhm mhm, Gitu, dan terus sampai warga-warga itu mengungsi segala macam, sudah sampai berapa tahun, tapi anehnya warga yang sempat lewat atau apa kayak, orang yang sekitar lewat di tempat kampungnya itu, mhm. pernah mendengar ada yang azan, di Ada masjid yang itu ada yang azan, azan, padahal masjid itu nggak pernah sudah nggak dipakai nggak pada lagi, terisiin lagi nggak gitu ada, ya? tapi Oke pernah ada yang oke oke, azan, pernah ada yang mengaji, oke. kayak gitu. Nah, itu bisa dikatakan itu jin Jin Islam. Islam, Iya. sekarang jin kafir. Nah, kalau jin kafir kafir ini tingkatannya beda dan biasanya mereka ini kalau jin kafir ini, apa namanya, lebih, kepada orang-orangnya dia lebih mengajak sih, kadang mengajak bahwa Mengajak karena itu heeh, benar gitu ya? nggak bener, misalkan contohnya kayak pesugihan. Oke. Nah, pesugihan itu kan minta sesajen Mhm segala macam, mhm. itu masuknya jin kafir. Oke, berarti sesajen pasugihan orang disebut itu apa namanya, ngaji atau Iya, apa sih ngaji ya gitu ya, ada mhm. dinyebut juga nyegik gitu ya. Apa itu? Aya aya nu nyebut nyegik ka, naon, ka oray, Oh, heeh heeh. nyegik ka maaf monyet, Mhm nyegik mhm, ka iya. mangeureupeuning, sasatuan lah gitu ya. Itu bener ada atau sebentar tuh? Iya iya bener ada, Bener ada? dan yang paling Eee, terkenal itu, kalau udah pasti nggak umum sih kalau pesugihan yang di Indonesia itu pesugihan Gunung Kawi. Gunung Itu Kawi. pasti udah saya wah itu Oh, Gunung itu Kawi. bener ada? Iya ada, Oke, jadi kalau orang ke sana itu istilahnya mau apa sih namanya kalau bahasa ininya? Abah mah, apa sih, pesugihan. pesugihan gitu Iya, ya, heeh. mau nyegik, mau ngaji atau itu, bener nggak sih kalau ke tempat-tempat itu teh katanya, suka ada tumbalnya gitu ya, harus kita membuat tumbal, bahkan, apa namanya, katanya Abah mah katanya Mhm ya, mhm. ini kan menurut Ajeng seperti apa, katanya, suka memberikan tumbalnya itu keturunan atau keluarga sendiri, itu seperti apa? Nah, itu macam-macam sih biasa Mhm, kasusnya. Biasanya nih, kadang kalau kasus kayak gitu tuh misalkan kayak ibaratkan dia minta sesuatu nih, misalnya dia buat perjanjian sama jin. Jin mhm, kayak, biasanya yang kasus yang Ajeng lihat banyak tuh karena ekonomi biasanya. Dia iya, pengen cepet kaya secara instan, pengen dapat uang segala mhm macem. mhm, mhm.
terus, kayak menyanggupi, "Oh iya, kamu kasih aku ini ya, kasih aku kayak makanan misalnya ini itu, Mhm pasti mhm. ada makanannya itu Oke. pasti." Nah tapi, dan makanan itu kan biasanya kadang rutin nih, rutinnya dalam arti mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan atau mungkin hari-hari tertentu. Iya iya Tapi iya. mungkin karena dia sudah keenakan mendapatkannya itu, Oke. biasanya kadang kan Mhm. suka lupa kayak Mhm. lupa sehari atau gimana, atau Iya. bahkan mungkin, "Ah udahlah kan aku sudah punya banyak duit ngapain sih kayak gitu-gitu," gitu kan. Mhm mhm Jadi dia mhm. melupakan perjanjian dengan sebelumnya. Iya iya Nah iya. itu bisa, dia kayak ibaratkan jin itu tuh kan kayak, "Loh kamu kok melanggar perjanjian?" gitu Mhm loh. mhm. Jadi dia bisa langsung menyerang ke salah satu keluarga, Keluarga, karena memang sesuguh gitu ya, Iya namanya sesajen, sesuguh yang dia minta biasanya kasih, iya, udah nggak terpenuhi nggak lagi, nggak ada terpenuhi. lagi. Oke, itu untuk itu ya. Terus untuk, satu lagi nih, kan ada, apa namanya sih, tuyul tuyul tuyul. Ya Itu tuyul. bener nggak sih kalau tuyul itu, katanya tuyul harus pakai lilin di rumah, Mhm itu mhm. orang pergi dan bentuknya itu seperti apa namanya, Anak anak kecil, kecil iya. itu seperti apa menurut Ajeng? Dan bener nggak sih gitu? Maksudnya ini kalau jin tuh, apa namanya, tuyul tuh kan ngambil uang orang gitu ya, Iya iya. misalnya ngambil uang orang di laci, di rumahnya atau di bank. Kalau menurut Abah, kalau tuyul gitu ya, memang ada, kenapa sih nggak ambil, manggul, dan cara ngambilnya itu seperti apa? Kan dibuang banyak uang itu bukannya Iya, ini ya, heeh. ini kan biar lebih ini aja gitu ya, Mhm seperti mhm. apa kalau menurut mata Mhm. batin Ajeng lah gitu ya. Kalau menurut Ajeng sih, kalau untuk makhluk-makhluk yang biasanya untuk mengambil barang, apa, uang-uang gitu tuh Mhm, sebenarnya selain tuyul ada juga, ada babi juga? ngepet kan. Oh iya, babi ngepet, mhm mhm Babi mhm. ngepet dia Babi biasa pakai ngepet, ada lilin, tuyul, heeh. ya oke, terus terus Ya terus tuh? ya jadi kalau misalnya tuyul itu sama dia memang sosoknya tuh anak kecil. Jadi Mhm. dan dia juga, ada yang tadi ya Ajeng bilang sebelumnya, dia tuh juga ada makanannya juga Oh gitu, ada minta juga makan ada makanannya juga dan sesungguhnya itu iya, tuh heeh, ya ada yang harus susuguhannya dipenuhi, juga, bener mhm. gitu kan syarat-syaratnya dan, level-level tuyul tuh macam-macam juga, ada level misalnya level yang reguler, terus level Oh gitu. yang premium atau Iya mungkin yang iya iya iya. VIP plus 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 itu. Tergantung di mana Iya, dia tergantung penghasilannya gitu dia ya? maunya yang berapa, itu ada. Oh gitu. Bahkan ada juga salah satu tempat di Indonesia tuh memang yang ibaratkan suatu tempat itu, dia emang lahannya tuyul. Jadi ibaratkan kalau Mhm. misalnya kamu pengen tuyul, ya udah ngambilnya di situ, itu ada Oh di juga. mana tuh? Ada sih di daerah salah satu di Jawa Tengah kalau nggak salah, tapi Oh, aja lupa namanya kalau tuh. kalau tadi yang apa Bapaknya namanya, penasaran ya? kalau itu yang sesuai Wah gawat nih. bukan kan biar biar jelas ya pemirsa juga ya, oh bener ada tapi aja biar biar lebih hati-hati, biar Iya jangan iya. hanya cuma ini gitu ya. Kalau tadi kan apa namanya, Mhm. sesugih, Sesuai eee, pesugihan, pesugihan iya. itu di sana gitu ya. Mhm. Kalau tuyul tuh di mana, itu kita kalau tuyul sesugih itu gimana cara untuk sesugihnya ke dia, sama? Ada apa namanya, grade-grade harganya ya, Iya bener. ada bandrol-bandrol harganya Mhm. ya, tergantung harganya lebih mahal, Iya. penghasilannya juga lebih besar gitu kali ya? Iya, biasa sih kalau perbedaannya ya, kalau misalnya selama ini aja yang tahu gitu kan, kalau misalnya pesugihan gitu kan kita kan kayak, kadang orang-orang itu kan kayak, "Ih aku tuh pengennya dapatnya uangnya mungkin secara instan segala macam, pokoknya pengen Mmm, cepat kaya lah," gitu kan. iya iya, Tapi kalau tuyul itu memang hampir sama, pengen dapat uang juga, tapi kan mhm, ada beda-beda yang tadi aja yang bilang kelasnya tuh, kelasnya ada yang kelas reguler segala iya. macam. Jadi, kapasitas tuyulnya tuh yang mana gitu kan, dan di situ tuh biasanya orang-orang tuh bisa milih. Itu mereka mau yang mana nih dan pasti, setiap tuyul-tuyul itu tuh harganya juga beda-beda Iya pastinya, iya kayak iya. gitu. Kebiasaan ali di TV-TV mah nya di sinetron gitu ya, di Iya, sinetron sok aya gitu ya, mhm, orang berarti kan kalau ini berarti bener aya gitu ya. mhm, betul. Terus, kan Ajeng tadi bilang ya di daerah-daerah anu yang Iya akan ada. Kalau di Bogor sendiri nih, di Bogor juga kan banyak, situs ya Ajeng iya ya, iya, di Bogor, Kabupaten Bogor, Kota mhm, Bogor ini yang paling Ajeng, apa namanya, melihat gitu ya, melihat. di mana nih yang ada tadi, ada apa namanya, setan, ada juri, dan ada penunggu lah gitulah, entah apa Oh, namanya, di mana yang Ajeng pernah datengin? berarti lebih ke negatif ya mungkin? Kalau Ya, positif itu kan heeh, hmm, berarti yang lebih ke negatif ya? Kalau lebih yang ke negatif itu waktu aja
Hutan Sivor. Hutan Hutan Sivor. Sipor di mana tuh? Hutan Sivor di Sipor, dekat Cipur apa Sipor? Sivor, Sipor Sivor di dekat. Dramaga apa di mana ya? Iya, ya. Apa dekat Danau Situ Gede Oh, kan? yang situ deh ya, Iya, Situ Dramaga, Gede. Dramaga ya, Cerang kalau nggak Iya salah di ya. situ. Hmm. Di situ ini beda banget hawanya waktu Ajeng pertama kali ke hutan Sivor Hmm. sama ke Ajeng waktu ke hutan yang di Gunung Salak gitu. Oke. Jadi kalau di hutan di Gunung Salak itu atau mungkin hutan-hutan yang tempat lain yang misalnya untuk ajang penelusuran ya, itu tuh Hmm. feel-nya itu ya pasti ada seremnya, cuman kayak lebih kayak ke nyaman aja karena mungkin kan di tempat itu kan dilindungi sama para karuhun ya, Ya, beda. ya. Nah, Hmm. kalau yang di Sipor itu lebih banyak ibaratnya jin-jinnya. Hmm. Jadi waktu Ajeng masuk itu sudah feel-nya udah nggak enak. Jadi itu sempat ada juga tuh di video di YouTube-nya juga tuh waktu masuk ke dalam itu sampai pertengahan jalan itu tuh padahal waktunya siang, siang jam 2-an itu. Hmm. Nah, itu tuh Ajeng denger suara perempuan ketawa kayak gitu. Iya, di hutan Sibor itu ketawa itu. Pagi-pagi makan garam. Ih, serem. Suara ketawa itu. Heeh. Habis gitu pas masuk lagi itu tiba-tiba dihadang sama siluman ular. Gitu kan siluman ular. Jadi apa namanya sebetulnya waktu aja mau masuk tuh udah ada apa udah ada sosok nenek-nenek. Hmm. Jadi nenek-nenek itu kayak bungkuk gitu, dia tuh kayak Hmm. ngasih tahu mungkin jangan jangan masuk ke dalam lagi nih karena mungkin Hmm. udah beda, cuman aja pikir Hmm. kan oh ya udah nggak apa-apa kali ya, Oh. yang penting permisi gitu kan. Bener, pas baru mau makin masuk tuh feel aja udah nggak enak, Hmm. ternyata bukan Ajeng doang, tim tim yang lain juga sama kok nggak enak ya gitu kan, Hmm. kok nggak enak ya gitu kan. Terus pas makin masuk, wah itu aja ngeliat ada sosok siluman ular tuh dia bukannya muncul lihat doang, dia langsung Ya. ngejar gitu kan. Oh, itu Langsung Ajeng kalau ngelihat seperti itu takut apa? Ah, ini mah hanya apa iya. namanya? Hanya nakut-nakutin atau hanya memperlihatkan aja gimana tuh kalau Nah, ngeliat itu? karena waktu itu posisi Ajeng kan kaget ya Hmm. Bapak gitu kan. Jadi kan kaget waktu Ajeng lagi jalan nyantai gitu kan, udah feel nggak enak terus tiba-tiba kayak di langsung kayak Hmm. dikagetin serot Hmm. gitu, langsung dia tuh ngejar. Jadi yang otomatis yang Ajengnya tadi tuh mau diem aja. Hmm. Tapi, jadi keinginan sama badan Ajeng tuh beda, jadi keinginan Ajeng Oh, diem, ya. tapi badan Ajeng tuh udah lari. Jadinya waktu Ajeng Iya, lari yang iya, lain iya. pada ikutan lari gitu. Oke, oke, oke. Ber- Berarti ya memang apa namanya si apa sih lu Intuisi, intuisinya mengatakan lari. siluman siluman itu tuh apa namanya nggak merasa ini juga padahal wah ini mah teman gua katanya ini mah. Oke, lanjut mungkin Jeng ke ini ya. Mhm mhm. Kalau tadi situs di apa Sipur di Kabupaten Bogor nih. Iya, Di Kabupaten Bogor itu kan banyak situs-situs yang memang bersejarah gitu ya. banyak banget ya. Di Kabupaten Bogor yang menurut Ajeng nih yang bersejarah di Kabupaten Bogor tuh kan Kabupaten Bogor tahulah ya. Iya. Ada banyak gitunya. Apa sih yang menurut Ajeng yang harus gitu ya di Kabupaten Bogor di apa namanya ya di bukan disembah ya di diurus lah gitu ya. Oh, kalau yang Ajeng lihat sebetulnya cukup banyak ya. Hmm. Nah, ini kadang Ajeng pribadi tuh kadang suka berharap banget, mungkin nggak hanya pemerintah aja, tapi Hmm. juga warga sekitar dan orang-orang yang berkunjung sana juga turut menjaga kawasan tersebut gitu kan. Apa tuh di mana? Misalkan apa sih kalau yang untuk selama ini ya yang kemarin sih Ajeng sih rencananya kan mau ke Van Moutman tapi Hmm. nggak jadi. Nah, untuk makam Van Moutman itu kan makam peninggalan Tuan Tanah Belanda yang Di ibaratkan mana tuh? di Van Moutman di daerah Lewisadeng katanya. Lewisadeng. Lewisadeng. Itu Hmm. kan dia dia dulunya tuh menguasai tanah di Bogor itu sekitar 118.000 hektar. Buh, Sedangkan Jakarta aja cuma berapa hektar gitu kan. lamun zaman ayeuna boga sakitu jadi pangbeungar. Iya, 118.000 Selain hektar. tuan tanah deui ya teh ya. Naon atuh? Iya, dia apa namanya itu kan sampai beliau itu kan sampai generasi kelima gitu kan. Hmm. Terus karena Ya, jadi apa namanya? Tuan tanah yang sebanyak itu
sampai ke 5 apa, generasi, Generasi kelima. generasi kelima, Iya, 5 generasi. Itu iya, mhm. sampai sekarang seperti apa? Jadi, yang di pemakaman itu sebetulnya itu anak-anaknya. Anak-anaknya? Anak-anaknya. Jadi, namanya Van Motmen, Mhm, Gere kalau nggak salah itu. Pak Van Motmen itu dia punya anak tuh sejumlahnya tuh 13 apa 12 gitu. mhm, Tapi karena pada saat itu kan ada wabah penyakit malaria sama TBC, juga iya, beliau juga punya riwayat penyakit itu, jadi anaknya tuh meninggal 6. mhm, mhm, 6 dikuburkan di tempat itu, di pemakaman keluarga Van Motmen itu. iya, Tapi karena pada saat itu kan dia kan tuan tanah yang kayak cukup kaya raya, jadi mhm, pemakamannya tuh cantik gitu kan. Tapi mhm. sekarang itu udah kayak ini bangunan uji nyali gitu. Jadi nggak ada ini karena dulunya tuh, pertama itu hancurnya karena saat kedatangan Jepang, Iya, penjajahan Jepang. Jadi dihancurkan oleh Jepang, terus lagi itu tahun 1940-an lah, mhm, 42, mhm, 43. Terus, selanjutnya lagi itu pada saat ada penjarahan. mhm, Nah, ini dia mirisnya penjarahan karena di situ kan, ibaratkan mungkin mewah apa gimana ya. Jadi di sana tuh dijarah, bahkan situ kan ada mumi ya, dulunya tuh ada mumi, ada orang, muminya keluarga Van Motmen, mhm, itu yang ada yang pakai cincin gede-gede, pokoknya peninggalan dulu tuh sama mereka tuh diambil. cincinnya? Iya diambil, terus punya dikirain tuh di sana tuh ada harta karun, jadi Mmm, dijarah kayak gitu, jadi hancur sampai sekarang. oke, Marmer-marmernya diambilin, mhm. luar biasa sih itu. Oke, kalau gitu kan Ajeng tadi dikasih kelebihannya, kita Iya, yang ringan-ringan aja dan ini sekali lagi, Kak pamirsa Bravo Channel Malaysia, ampura ya, lantaran ampura, ini ya namanya juga manusia kembali ya, mhm. eta mah rek percanten heug henteu oge atuh da ya mangga we mah nyanggakeun gitu lah ya. Iya mah raramean gitu ya, raramean aja Jeng ya. Nah, Iya, eta supaya rame nih Jeng ya, supaya rame Ajeng kan bisa ngelihat ke depan gitu ya, yang namanya diberikan kelebihan, iya, tapi sekali lagi hanya seorang manusia. iya, Jadi kalau kalau ada orang gitu ya bilang di satu tempat suka bilang numpang-numpang itu benar nggak sih? Apa namanya ya kalau numpang-numpang misalnya kamu atau lewat atau gitu, maksudnya fakta apa mitos sih kalau gitu? yang apa numpang lewat tuh apa? Numpang-numpang gitu, bisa ke penghuni di dieu numpang-numpang, maaf Oh, bisi katajong, bisi iya, kumaha gitu. Tak ada, ada? ada, jadi Memang 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 mhm, memang ada gitulah ya, memang ada. cuman nggak kelihatan aja sama kita. Iya, Berarti bener ya kali ya, benar. fakta ya? Heeh, jadi Hmm, misalkan nih, kita tinggalnya di sini tapi ada juga makhluk yang kalau misalnya orang yang bisa ngelihat gitu ya, atau mhm, mungkin yang dilihatkan sekilas gitu kan, mhm, itu ada sosok yang ibaratkan makhluk yang nggak pernah dia lihat iya, sebelumnya kan, sosok siapa? Nah, itu bisa jadi makhluk itu dari lingkungan sekitar atau mungkin dari yang sebelah. mhm, Jadi ibaratkan kayak misalnya kayak orang, mau main ah ke rumah temen ah, atau mhm, mungkin misalnya aduh pengen jalan-jalan iya nih iya iya, gitu. oke. Kan bisa melihat nih, terus gini Jeng, kan ada ya ini kan apa namanya, kembali ke apa, dunia lain itulah Ya, ya. Kan, zaman sekarang ada namanya, apa sih, bahasa Indonesia teluh teh, teluh apa nah? saya telur soto santet ya. Santet, telut, atau Telur teluh. satu Itu santet. bener ada nggak sih? Teluh atau nepi santet atau santet tuh ada nggak sih zaman sekarang? Kan ada zaman sekarang percaya gituan. Nah, Mhm. menurut aja ya kan Iya, banyak kan benar. oh percaya gituan katanya geus puguh katanya eta mah naon micun wae gitu nya nyeri Mhm. panon teh kalilipan gitu micun wae teh loba teuing daun sambal nuduhkeun gara-gara ieu katanya menurut Ajeng kumaha Mbak? Itu benar sih fakta karena emang aku Hmm? termasuk salah satu orang yang ibaratkan pernah mengalami itu dari Pernah keluarga. mengalami Iya, ngalamin, dikerjain seperti itu? iya tapi keluarga Oh, aku gitu. terus, ketahuan gitu ya, Iya, ketahuan kalau keluarga Ajeng itu ada yang neluh gitu ya, mhm. ada yang nyantet tuh gimana? Itu yang pernah Ajeng bilang waktu itu kan almarhum nenek. Nenek Mhm, itu waktu Ajeng kelas 4 SD, kelas 5 SD, itu mhm, tuh kakinya tiba-tiba sakit. Pertama mhm, tiba-tiba sakit, terus mhm, waktu keesokan harinya tuh nemu bunga di depan pagar rumah atau pintu rumah gitu mhm, kan. mhm, Pintu, nenek yang di Surabaya gitu kan. iya, Terus disapu, namanya nggak ada pikiran apa-apa, disapu. mhm, Habis disapu, dalam hitungan seberapa hari atau seminggu kemudian tuh kakinya langsung tiba-tiba jadi kayak kaki gajah bengkak mhm, gitu, mhm. gitu kan. Terus Sempet di ini periksa ke dokter, iya, ke diperiksa medis? ke dokter katanya, nenek itu sempat kena kanker apa tumor, terus Mhm, dianjurkan dioperasi gitu mhm, kan. Terus habis gitu, waktu itu Ajeng ngelihatnya,
itu nenek itu diganggu sama sosok kayak siluman ular gitu. Jadi Iya. siluman ular gitu kan. Terus nenek juga pernah sempat diruqyah. Waktu diruqyah itu nenek tuh kemasukan suaranya berdesis kayak gitu. Terus Hmm. yang ngerasukin nenek itu dia bilang gini, aku disuruh orang buat bunuh nenek kamu gitu. Kalau misalnya aku Oh. nggak ini, Hmm. ntar aku yang dibunuh gitu. Karena ya itu Oke. tadi dia bilang mereka bikin perjanjian. Berarti memang benar Emang ada. ada. Aduh, ini maaf pemirsa kalau memang Hmm. ini ya takutnya ya dibilang apa namanya fitnah atau Mm-mm. apa. Ini kan hanya obrolan, namanya juga obrolan apa Iya, namanya enteng lah gitu iya, ya. heeh. Tapi Abah ini ngobrol di Bravo Channel Indonesia yang memang tadi ajang ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang bisa menerawang, bisa ngelihat ke apa masa depan gitu ya, Iya. bisa melihat masa depan ini gimana nih? Tapi memang sih itu Bapak, jadi kan emang teluh atau santet itu nggak hanya ada di zaman sekarang, tapi ada dari zaman Nabi pun ada gitu. Gitu kan Hmm. makanya kalau dulu itu panggilannya kalau orang-orang yang itu tuh penyihir kan, penyihir Ya, tuh ya, ya. kalau untuk mengirim apa namanya teluh segala macam karena Ya, mereka tuh bikin perjanjiannya dengan jin dan juga dengan setan. oke. Kalau selama ini kan ya bukan bukan selama ya selama ini memang hanya lihat di Iya, sinetron-sinetron, film gitu benar. ya, ada orang perlu ditusuk sampai ini, itu memang benar nyata ada Jeng ya. Iya, emang benar ada nyata. Ada, dukunnya ada, Ada. Jadi tukang ngerjainnya itu ada iya, gitu ya. jadi Hmm. orang-orang yang mengerjakan seperti itu biasanya yang pastinya ilmunya bukan ilmu putih, ilmu Ilmu hitam, hitam benar ya, gitu. oke. Dan juga ada juga cara-cara supaya kita tuh terhindar dari Nah, peluh atau ini santet yang gitu. luar biasa ini kan namanya orang nggak tahu ya. Mm-mm. Kalau kita misalnya punya masalah dengan orang kita nggak tahu kan, nggak tahu ya yang punya masalah sama kita nyuruh orang ini penangkalnya sendiri Iya. gimana nih caranya, Jeng? Nah, Seperti apa? sebetulnya kan penangkalnya sendiri itu Hmm, lebih kepada mendekatkan diri iya kepada Allah. mendekatkan diri dan juga kan Hmm, tergantung keyakinan masing-masing nih. Kadang kan ada yang ya, muslim, ada yang enggak, ada yang non betul. muslim gitu kan. Hmm, Cuman kalau misalnya untuk yang muslim biasa sih lebih perbanyak ini, perbanyak zikir yang pasti hmm, ibadah. hmm, hmm. Karena Ya, ibaratkan telus atau santet masuk itu saat kondisi kita lengah. lengah. Lengah dalam Kita artian mungkin berarti lagi kosong iya gitu batin ya. kosong, Hmm. fisik juga pas lagi mungkin lagi drop segala Mm-mm. macam. Lagi Di saat ngelamun, banyak itulah, heeh. pikiran saat itu Ya, masuk ya. betul. Oke, oke. Jadi jangan melamun, Mm-mm, benar. jangan meloba pikiran. Bebaskeun hatena. Nu penting orang ulah boga salah jeung saha wae supaya orang teh teu berbuat hal anu memang teu dipiharep gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin segitu saja pemirsa Bravo Channel Indonesia. Ya. Sekali lagi, Abah bersama tim kru Bravo Channel Indonesia, mohon maaf apabila dalam obrolan ini, nah obrolan itu mungkin ya ada yang percaya, ada yang enggak, Iya, mungkin banyak benar. yang enggak, ya Iya. namanya juga manusia. Tapi kadang-kadang ya susah kadang untuk dibuktikan, tapi memang ada, tapi nggak kelihatan gitu ya, Mm-mm. emang susah. Kalau sampai saat ini, dulu kan sering kita melihat berita ya, berita di TV, radio, di koran-koran, ini kan ada seorang apa namanya, seorang dukun santet lah gitu ya, Iya, yang dibunuh sama warga atau ada, sama saudaranya. Ada kan sering ada kan, banyak. karena katanya menyantet, membunuh, Iya. neluh keluarganya. Mm. Sampai saat ini juga eh, pihak kepolisian belum bisa. Karena memang nggak ada undang-undangnya dan juga kan tidak bisa dibuktikan Nah, secara realnya, itu itu dia. dia. Tapi ada katanya Memang pemirsa ada. dan memang ada. Ya itu mah kembali ke kepercayaan kali Jeng ya. Iya. Kembali kepada kepercayaan Dan kita lebih waspada masing-masing dan lebih pastinya, benar. waspada dan lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya masalah, punya salah sama orang, punya utang cepat bayar. Jangan menyakiti orang Jangan itu. menyakiti orang itu Bener. dia ya. Sampai ada Karena pepatah itu kan Abah, hmm, kadang ada yang bilang kayak cinta ditolak, dukun bertindak. beuh, eta sama ya. Memang kayak gitu ada Berarti kan? kabalikana nanya cinta ditolak dukun bertindak. Tuh al ari ieu mah urang nyeri hate ku aing diteluh berarti punten. Ada peribahasa seperti itu berarti punten ya gitulah ya. Biar jelas we ieu mah nya. Sekali deui mohon maaf nyuhunkeun dihapunten
Ajeng sebagai narasumber ini manusia yang sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah dan tentunya Ajeng tadi bukan Abah percayai gitu ya, cuman Ajeng disuruh duduk di sini yang memang dia punya kelebihan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kembali kepada pamirsa lah ya. Atur nuhun karena segala perhatosanana mohon maaf sekali lagi apabila ada yang salah itu keluar dari Abah dan juga Ajeng. Iya. Kalau ya memang benar ya mudah-mudahan itu keluar dari memang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, sekali lagi mohon maaf. Ajeng, terima kasih Jeng Makasih banyak, atas Bapak. kehadirannya ya. Siap. Mudah-mudahan bisa melihat Abah. Wah, si Abah bentar lagi bakal jadi haji ya. Ya, itu dah. Amin. Itu mana we dari rezeki mah udah nyaho ujug-ujug we Amin. cenah hayu cenah urang jadi anu kitu we si Abah sakeukeun ya. Ya, terima kasih hatur nuhun. Ulah hilap jangan lupa untuk komen, like, subscribe ya di Ya, Brapo share Channel sebanyak-banyaknya. Indonesia. Cadulur Salemur Ulah Hilap. Brapo Channel Indonesia yang selalu di hati dan selalu dinanti. Antosan, nantikan terus konten-konten menariknya. Mau ngeritik juga boleh, disalahkan juga boleh. Kita saling-saling ini aja ya. Turnuhun. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Brapo Channel Indonesia selalu di hati, selalu dinanti. Turnuhun.